Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video YouTube channel aku. Perkenalkan, aku Siti Amelia Wulandari dengan nomor NPM 22412041 dari kelas Akuntansi 22A. Nah, hari ini kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu investasi pada instrumen ekuitas. Yuk langsung aja kita bahas. Nah, sini pengertian dan tujuan investasi pada instrumen ekuitas. Nah, yang pertama, investasi pada instrumen ekuitas merupakan suatu aktivitas investasi yang melibatkan pembelian saham atau hak saham dalam perusahaan lain. Nah, sedangkan tujuan utama dari investasi ini sangat luas dan mencakup beberapa aspek penting. Di antaranya, yang pertama, investasi ini bertujuan untuk mendapatkan pendapatan pasar. Nah, dengan membeli saham, investor akan mendapatkan hak untuk menerima dividen dari perusahaan tersebut. Nah, yang merupakan pendapatan pasar yang dapat diperoleh dari investasi ini. Lalu yang kedua, investasi pada instrumen ekuitas juga bertujuan untuk memperoleh kontrol atas perusahaan. Nah, dengan memiliki saham, investor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan operasional perusahaan, baik secara langsung melalui pengaruh dalam pengambilan keputusan atau tidak langsung melalui pengaruh terhadap struktur kepemilikan perusahaan. Nah, baik, selanjutnya yang ketiga, yaitu investasi pada instrumen ekuitas juga bertujuan untuk memanfaatkan peluang investasi. Nah, dengan memahami dinamika pasar dan kondisi perusahaan, investor akan mengidentifikasi peluang untuk mendapatkan keuntungan dari investasi ini. Nah, seperti pertumbuhan perusahaan, peluang pasar baru, atau kondisi pasar yang mungkin menguntungkan. Selanjutnya, ada jenis instrumen ekuitas. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu ada saham. Saham itu adalah pembelian saham dalam perusahaan lain. Yang kedua, ada opsi saham. Nah, ini merupakan hak membeli atau menjual saham dalam perusahaan lain pada tanggal tertentu dengan harga tertentu. Lalu ada warrant. Nah, warrant ini adalah hak untuk membeli saham dalam perusahaan lain pada tanggal tertentu dengan harga tertentu. Selanjutnya ada pengakuan dan penilaian instrumen ekuitas. Nah, di sini pada pengakuan instrumen ekuitas diakui sebagai aset keuangan pada saat diperoleh dan diukur pada nilai wajar. Sedangkan pada penilaiannya, nilai wajar instrumen ekuitas diukur pada saat tanggal pembelian dan diperbarui secara periodik. Nah, selanjutnya ada penyesuaian dan reklasifikasi. Nah, penyesuaian ini dapat mereklasifikasi dari aset keuangan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika aset keuangan tidak lagi dimiliki dan diperdagangkan atau pembelian kembali dalam waktu dekat. Sedangkan reklasifikasi pada instrumen ekuitas ini merupakan reklasifikasi dari aset keuangan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk diperdagangkan atau pembelian kembali dalam waktu terdekat. Selanjutnya adalah contoh kasus. Nah, di sini contoh yang kita pakai adalah perusahaan XYZ. Narasinya adalah PT XYZ adalah perusahaan yang membeli saham dalam PT ABC dan perusahaan lain. Nah, dengan nilai wajarnya senilai 100 juta pada saat pembelian. PT XYZ ini mencatat sebagai aset keuangan pada saat pembelian dan memperbarui nilai wajar secara periodik. Nah, selanjutnya ada dampak investasi pada instrumen ekuitas. Nah, investasi pada instrumen ekuitas ini memiliki dampak yang signifikan terhadap strategi investasi perusahaan dan pemilik saham. Nah, dengan memanfaatkan peluang pasar dan memperoleh kontrol atas aktivitas perusahaan, investor dapat meningkatkan nilai investasi mereka dan memaksimalkan pengambilan atas investasi. Nah, selain itu, investasi pada instrumen ekuitas juga dapat memberikan peluang atau mendapatkan pendapatan pasar dalam bentuk dividen yang merupakan sumber pendapatan tambahan bagi investor. Nah, dalam konteks ekonomi dan pasar, investasi pada instrumen ekuitas juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pasar. Dengan meningkatkan jumlah investasi pada instrumen ekuitas, perusahaan dapat mengumpulkan modal
yang diperlukan untuk pertumbuhan dan ekspansi. Nah, sementara investor investor akan mendapatkan pendapatan pasar yang stabil dan dapat diperoleh dari investasi ini. Nah, pada kesimpulannya, investasi pada instrumen ekuitas ini memainkan peran penting dalam strategi investasi perusahaan. Nah, ini akan memberikan peluang untuk mendapatkan pendapatan pasar dan memperoleh kontrol atas aktivitas perusahaan lain dan memanfaatkan peluang investasi. Nah, proses ini melibatkan pengakuan, penilaian, penyesuaian, dan reklasifikasi instrumen ekuitas untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan ini mencerminkan kondisi keuangan yang akurat. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.